saya pikir memang afiliator judi itu mesti diperiksa secara keseluruhannya ya, karena kalau memang pemerintah itu masih mengharamkan judi, nah, itu kan jelas di dalam undang-undangnya, di dalam KUHP juga jelas. Kemudian dari undang-undang ITE sendiri pasal 42 ayat 2, Jungto pasal 27 ayat 2, ya kan, itu clear bahwa sebetulnya namanya afiliator judi itu dilarang, dan ancaman hukumannya itu maksimum 6 tahun dan denda maksimum 1 miliar. Artinya ketika ada seseorang atau selebgram atau ya selebriti ya yang menjadi afiliator platform judi, negara melalui kepolisian wajib memberantasnya. Nah, akan tetapi sosialisasi mengenai ini memang mungkin agak terlambat, karena memang dikamuflase di dalam platform judi itu. Ada yang bilang ini game biasa, ada yang bilang ini game online yang sedang marak ya, bukan judi. Tapi apapun alasannya, ketika dia menerima bayaran untuk mempromosikan judi, itu haram. Tidak dapat dimungkiri bahwa bisnis judi ini adalah bisnis yang sangat-sangat menggiurkan. Saya heran, mungkin Indonesia adalah dua negara ya di Asia Tenggara yang melarang judi online. Satunya lagi Brunei. Kalau di tempat lain diperbolehkan. Nah, ada wacana memang sebetulnya judi online ini dilegalkan. Saya menurut pribadi harus melihat dari animo masyarakat. Kalau lebih banyak manfaatnya untuk dilegalkan, lebih baik dilegalkan. Tapi kalau memang tegas 303 bahwa apa yang sekarang itu tentang perjudian, kemudian pasal 45 ya, ayat 2 Jungto pasal 27 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang ITE tetap melarang, wajib diberantas. Nah, jadi namanya judi, mau pemainnya, penyelenggaranya, afiliatornya, semua wajib diberantas. Karena bunyi undang-undang atau norma yang mengatur di negara ini bunyinya demikian. Kecuali kita bersama-sama ya melegalkan ini. Nah, saya menyambut baik ada penegakan hukum ya, dengan Mbak Wulan Guritno dipanggil ya untuk mengklarifikasi. Mungkin tanggapannya pertama, dia nggak tahu bahwa itu dia dapat endorsan dari platform judi. Tapi kalau memang dia punya etikat baik, dia akan kembalikan itu uangnya ke negara sebagai barang bukti bahwa itu platform judi itu dilarang. Meskipun jadi tidak ada alasan untuk tidak mengetahui ketika sudah dibuktikan bahwa itu adalah hasil kejahatan, harus dikembalikan. Nah, ini sebetulnya menyambut baik ya, dengan ada senyuman dari Mbak Wulan itu mungkin adalah secerca harapan bagi masyarakat Indonesia tentang penegakan hukum soal judi online. Mungkin dengan senyuman Mbak Wulan ini, seperti yang saya dengar gosipnya, dia bisa menjadi duta dari anti judi online. Siapa tahu? Cocok nggak? Saya melihat inilah dari kebijakan dari Mabes Polri, terutama Bang Ade Vivit ya, terutama dari Kapolri juga, ya menetapkan seseorang yang memang sudah menyesal dan ingin bekerja sama dalam penegakan hukum itu menjadi duta, saya dukung. Tapi kalau saya pikir dengan Wulan Guritno sudah mendahului jadi yang pertama, sehingga dia itu memberikan multiplier efek kepada artis atau selebgram lain untuk bertobat, tanda kutip, itu akan menjadi salah satu kebaikan bagi penegakan hukum di Indonesia. Yang mesti diperhatikan di sini dan kita kawal adalah proses penegakan hukum itu sendiri. Ketika memang ada seseorang selebgram atau artis yang notabene memang dengan sadar dia menerima uang dari platform judi online dan dia tidak ada rasa penyesalan dan tetap mendukung judi online,
saya pikir memang hukum mesti ditegakkan. Nah, yang jelas di dalam pasal 303 itu adalah deliknya delik umum. Ya, jadi delik umum itu tanpa laporan pun polisi wajib menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum untuk mengeksekusi pro justisianya. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau memang dia dengan sadar, kemudian dia mengetahui, berarti itu ada dalam artinya dengan sengaja ya. Artinya sengaja dengan kesadaran. Tidak bisa dibantah lagi secara teori, memang dia wajib ditetapkan sebagai tersangka ketika dia menerima uang tersebut sebagai upah dalam pelanggaran hukumnya, yaitu afiliator platform judi. Kalau dari pasalnya tadi sudah saya sebutkan, pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE dan jungto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE juga. Jadi notabene karena dia menyiarkan ya tentang platform judi ini melalui online, tidak ada lain kemungkinan pasal ini yang akan dikenakan. Makanya kan dari Bir Cyber ya kan Bang Ade Vivit tegas, dia langsung panggil. Nah, dia langsung meminta klarifikasi terhadap Wulan Guritno. Ancamannya Bang? Ancamannya itu maksimum 6 tahun dengan denda maksimum 1 miliar rupiah. Begini, kalau memang Anda mengetahui bahwa memang itu betul dari platform judi, tolong jangan diambil. Tapi ketika Anda itu mengetahui dan memang tidak mengetahui dan memang itu dikelabui, ya dikembalikan saja uangnya.